Gimana kabarnya? Baik. Baik. Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Nadia, sama Sofi. Kok banyak Nadia, Sofi, Kanja, Kanja, Nagata. 4. Kenapa? Nggak tahu yang Nagata nggak tahu. Kalau yang Sofi lagi upacara muda. Upacara muda. Sama kalau Nadia sama Kanja kayaknya sakit. Oh, sakit. Semoga kalau sakit segera diberikan kesembuhan. Yang ada kepentingan semoga dirancang. Hari ini sebelum mulai, ini kita hari ini akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Tapi sebelum itu, marilah kita menyanyikan dulu nasional lagu Garuda Pancasila. Siapa yang tahu kan? Hafal semua kan? Kalau menyanyikan lagu nasional lebih baik sikapnya berdiri tegak. Berdiri ya, berdiri tegak, jangan disambi apa-apa. Karena kita harus menghormati pahlawan-pahlawan yang sudah tidak ada agar lebih perbedaan antara mungkin pola asuhnya dari orangnya Aska maupun Barka, jadi saling menghormati. Jangan ada yang sukanya mengejek, mengguli apalagi. Jangan sampai. Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama. Kalian nanti akan melihat video pembelajaran. Kedua, PowerPoint. Ketiga, model 3D yang ibu sudah siapkan mengenai sistem pencernaan manusia. Peserta didik dapat menganalisis urutan sistem pencernaan manusia dengan benar dan bernalar kritis. Jadi kita akan belajar urutannya bagaimana sih ketika kita makan, dari mulut sampai nanti keluar. Kemudian yang kedua, kita akan berdiskusi kelompok. Peserta didik dapat membuat dan mempresentasikan model 3D sistem pencernaan sederhana dengan kreatif dan bergotong royong. Bergotong royong itu berarti dilakukan secara bersama-sama. Tidak ada yang kerja sendirian. Kemudian, yang pertama dulu, siapa yang di sini suka jajan di kantin? Jajan risol, jajan apa lagi ya? Arem-arem, sego goreng, nasi goreng, siplak, apa? Siplak ya apa? Siplak, nggak tahu. Es teh, nasi bandeng. Nah, kenapa kalian perlu makan? Jadi setiap hari kenapa perlu makan? Supaya apa? Biar nggak lapar, biar kenyang, biar berenergi. Kenapa harus mau? Kalau nggak mau nanti tidak punya energi, terus nanti jadi lemas, jadi sakit, jadi meninggal. Karena manusia butuh yang namanya energi atau nutrisi. Nutrisi itu yang kita perlu konsumsi setiap hari. Dari contohnya nasi bandeng tadi ada nasi sama ada ikan bandeng, ada sambalnya. Fungsinya apa? Apakah ketika konsumsi langsung jadi nasi bandeng, atau akan diubah?
vitamin, protein, dan lain-lain diolah, dipecah. Terus bagaimana cara mengolahnya? Nanti kita akan pelajari. Kemudian ini cara mengolah energi. Nutrisi, contohnya nasi. Nasi itu mengandung apa? Ada yang tahu? Karbohidrat. Karbohidrat itu dalamnya ada amino. Supaya kita punya energi, punya amino, gimana caranya? Dipecah, habis itu diapain? Yang menyerap itu siapa? Kita akan pelajari. Pertama kita lihat dulu videonya ya. Ibu dan nyiapin video. Ini ada gambar. Siapa yang pakai kacamata di sini? Aska. Aska, teman-teman. Menurut kalian kamu jadi? Oh, Aska makan strawberry. Kira-kira apa yang akan terjadi sama strawberry? Ayo. Kalau tubuh kalian di ronsen kelihatan ada lambungnya, ada hati, ada jantung. Saat strawberry masuk ke dalam mulut, alta yang tidak tinggi dan bercampur dengan kayu agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan muncul turun melewati kerongkongan, Ibunya kemudian lewatin kerongkongan, namanya kerongkongan ya, terus menuju ke lambung. Nah ini lambung. Ada cairan namanya asam klorida. Ini nanti fungsinya ke atas membunuh bakteri, virus yang nggak diperlukan bisa dibunuh sama si asam klorida ini atau bakteri. Jadi pecah, lanjut. Selanjutnya seperti namanya apa ya? Susu akan diserap. Kemudian sisa-sisa dari yang diserap di salur itu diserap lagi di namanya usus besar. Usus besar ini kita ngambil sisa-sisa makanan itu diambil airnya supaya habis. Airnya sudah nggak ada, nggak apa-apa lagi. Nah, selanjutnya ada di rectum. Rectum ini fungsinya buat menahan kinesis. Kemudian nanti akan dikeluarkan melalui anus kamar mandi. Bentuknya X atau bulan. Mari kita lihat lagi. Mulai dari mana? Pertama kali lewat mulut, ibunya dipotong, kanan, masuk ke lambung, habis itu lanjut ke salur, habis itu lanjut lagi ke usus besar, dan terakhir ada di anus. Oke, ini buat ada contoh sebenarnya. Contohnya ini, ibu buat dari botol. Tadi, ini sama makanannya. Yang hari ini sarapannya nasi goreng. Contohnya, Bulma makan nasi goreng tadi pagi. Ibunya pertama kali lewat mana? Lewat mulut. Ibunya lewat mulut. Kalau nggak ditelan, berarti masih di mulut terus sampai sekarang. Tapi karena ditelan menggunakan air liur. Terus ada yang menekan. Menekannya menuju mana? Ke kerongkongan. Kalian pegang leher kalian. Jadi di leher kalian ini ada pipa. Dua. Pipa ada berapa? Dua. Satunya namanya tenggorokan. Satunya namanya kerongkongan. Terus di dua pipa ini ada yang namanya pembuka penutup, namanya saluran epiglotis. Ketika kita bicara yang buat maem, saluran buat maem alias ke kerongkongan tertutup, makanya kita bisa bicara kayak ini. Tapi ketika kalian maem, saluran
juga orang yang makan sekali punya, 2 kali punya langsung ditelan. Kira-kira bakal tercerna nggak? Bisa tercerna, tetapi merusak organ dalam ini. Kan harusnya tugasnya mengunyah siapa? Mulut kan? Karena nggak dikunyah di mulut, nanti bisa merusak bagian lambung, bagian usus besar. Kerjanya harusnya tinggal gini dong, harus begini, harus menghancurkannya ekstra, butuh energi ekstra, bisa merusak organ dalamnya. Lanjut, dari lambung diambil ada pepsin, renin, terus ada apa ya satunya lagi. Pepsin itu ngambil protein, ada renin ngambil, kalau kalian minum susu ada kalsiumnya, ngambilnya di sini. Habis itu diambilin misalkan yang penting-penting udah diambilin di 3 sini di lambung, lanjut di usus sayur, diambilin lagi amilumnya, masih ada sisa kalsiumnya, proteinnya, vitaminnya diambilin di usus sayur. Udah jadi bentuk, lanjut kemana? Ke usus besar. Usus besar ini sudah bentuk kotoran, hanya saja masih mengandung yang namanya air, masih encer. Tugasnya usus besar ini untuk mengambil kandungan airnya supaya bisa jadi lebih padat. Diambil semuanya, habis itu setelah selesai menuju di pembuangan terakhir yang namanya anus dalam bentuk feses yang sudah berkurang kandungan airnya. Paham? Nah, sekarang kita lihat tugas kalian. Tugas kita hari ini kita membuat project. Projectnya adalah model 3D. Membuat kayak gini sistem pencernaan. Nanti masing-masing kelompok tugasnya adalah membuat ini kayak satu. Buatnya satu. Kemudian mengidentifikasi masing-masing fungsi organnya itu apa. Harus bisa menjelaskan fungsinya, harus bisa menjelaskan bagaimana urutan proses pencernaannya. Paham? Waktunya ibu kasih waktu untuk mengerjakannya itu nanti 15 menit. Ibu akan pasang timer. Tahu timer kan? Kayak stopwatch. Nanti kalau bunyi berarti selesai, nggak selesai harus angkat tangan. Berarti harus bekerja sama. Paham? Bekerja sama menganalisis fungsinya, menganalisis bagaimana cara kerjanya. Oke ya? Nah, pembagian kelompoknya dilihat dulu. Pembagian kelompoknya ini ya. Oke ya. Kan tadi udah dibilang, tadi kan udah ditata. Sekarang kelompok satu mulai dari mana? Sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti yang maju kita spin aja, jadi biar tahu siapa yang maju, siapa
Semuanya perhatiin, kira-kira bener apa enggak? Pertama dulu, bagaimana cara urutannya kebetulan? Pakai ini dong. Makanan pertama kali masuk lewat mulut. Selanjutnya terowongan. Ketiga ada di mana? Lambung. Keempat halus. Ya, terakhir. Oke, kelompok 7 pada maju pertama pengen berlatih membentuk organ yang mana? Pilih dua. Pilih yang mana? Mulut, ya, jadi di urusan itu fungsinya selain menyerap air juga melakukan pembusukan sisa-sisa makanan. Yang salah ditambahin, yang kurang nanti ditambahin. Selanjutnya apa tadi? Baca dulu fungsinya apa? Ya, membuang sisa makanan yang telah dibusukkan dalam bentuk feses. Oke, terima kasih kelompok 7. Benar? Masih ingat tepuk tangan? Berikan tepuk tangan untuk kelompok 7. Tepuk tangan. Kasih jempol. Kasih jempol. Selanjutnya kita
Dimulai dari mana? Ada di depan loh. Dimulai dari mulut, kemudian lanjut kemana ya? Kerongkongan. Habis itu lambung. Habis lambung terus besar. Oke. Terakhir belum deh. Kemudian jelaskan fungsi dari mulut. Ya, untuk mengunyah makanan sampai halus. Di mulut terjadi dua jenis pencernaan, yaitu sistem kimiawi dan mekanik. Mekanik itu berarti menggunakan apa? Gigi. Dikunyah, dipotong tentu menggunakan organ gigi. Kalau kimiawi berarti melibatkan apa? Kimia. Di mulut ada menggunakan pencernaan. Pakai apa? Pakai apa tadi? Enzim-enzim yang ada di mulut dan dibantu dengan air liurkalia atau pengenjal. Kemudian yang kedua, fungsi dari lambung. Untuk mencerna makanan. Iya, mencerna makanan di lambung itu dibantu dengan apa? Dengan otot-otot lambung. Kemudian untuk membunuh bakteri dibantu dengan enzim apa tadi? Kok enzim? Ya, enzim apa tadi? Yang berfungsi untuk membunuh makanan, membunuh bakteri dan virus, yaitu enzim asam klorida atau HCl. Oke, ada yang salah? Benar semua? Ada yang belum selesai? Oke. Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Ada berapa ya? Tinggal bilangnya. Mana ini aku ini? Zip. Ada berapa? Ya. 5 menit dilempar enggak? Tinggal ngeping.